adjective clause. Nah, this is our topic, adjective clause. Let's see this sentence. I can remember the time when there were no computers. I can remember the time when there were no computers. Nah, marker word yang menunjukkan adjective clause di sini katanya adalah when. Nah, jadi apa itu adjective clause? Let's see the next slide. Adjective clause. Adjective clause itu merupakan dependent clause yang berperan sebagai adjective untuk menerangkan noun atau pronoun pada main clause atau complex sentence. Nah, masih ingat dependent clause dan independent clause? Kalau dependent clause itu dia merupakan kalimat belum lengkap. Dia belum lengkap kalau dependent clause. Walaupun dia sudah mempunyai subjek dan verb. Contohnya apa? When, seperti ini. Contoh yang tadi. When there were no computers. Nah, ini kan kalimatnya belum lengkap. Walaupun dia sudah mempunyai subjek dan verb. Atau when I saw you. Nah, itu dependent clause. Kalau independent, dia kalimat yang sudah lengkap, kalimat utuh, bisa berdiri sendiri dan mudah dipahami. Kalau adjective, kata sifat, noun, kata benda, pronoun, kata ganti, main clause, kalimat utama, complex sentence, kalimat lengkap kompleks. Nah, jadi adjective clause itu merupakan dependent clause, kalimat yang belum lengkap yang berperan sebagai kata sifat untuk menerangkan kata benda atau kata ganti pada kalimat utama atau kalimat kompleks. Nah, pertanyaannya klausa itu apa? Klausa merupakan gabungan kata minimal sudah ada subjek dan predikat. Oke. Paham sampai adjective clause? Nah, adjective clause itu kadang disebut juga sebagai relative clause. Nah, dia sama itu. It's same between adjective clause and relative clause. Adjective clause atau relative clause ini terdiri dari dua. There are two kinds. The first, relative adverb, and the second, relative pronoun. Jadi adjective clause atau relative clause itu ada dua jenis, relative pronoun dan relative adverb. Oke, sekarang kita pahami satu-satu. Relative pronoun. Relative pronoun itu dia biasanya didahului oleh who, whose, whom, that, which. Nah, who itu biasa menunjuk kepada orang. Kalau whose, kepemilikan benda oleh subjek. Whom mengatakan orang yang mana. Nah, apa bedanya who dengan who? Kalau who memiliki arti yang menyatakan orang yang mana. Dia lebih menunjukkan sebagai noun yang menjadi objek. Noun yang menjadi objek. Kalau who untuk subjek. Jadi sama-sama orang ini, who dan whom. Kalau who lebih digunakan untuk orang sebagai subjek. Kalau whom orang yang mananya sebagai objek. Kalau whose ini kepemilikan. Sekarang that dan which ya. Nah, that dan which itu dia sama-sama benda. Kalau that itu dia menyatakan bendanya yang mana. Kalau which itu bendanya bisa orang,
Orang kan menyatakan benda juga. Jadi that itu bisa dipakai untuk menjelaskan orang ataupun benda. Kalau which hanya untuk benda saja. Itu bedanya. Oke, who, kita ulang lagi, who untuk menyatakan orang sebagai subjek, whom untuk menyatakan orang sebagai objek. Kalau that dan which ini sama-sama benda, tapi that ini dia bendanya bisa menjelaskan orang maupun benda. Kalau which hanya pada benda saja. Nah, polanya apa? Ada adverb plus subject plus verb. Let's see example. She wants to sell a new phone. The phone is in her bag. Nah, ini kan ada dua kalimat. Nah, kita gabungkan, maka kita menggunakan relative pronoun. Di sini bendanya phone. Nah, kalau benda tadi ingat bisa menggunakan that dan which. Kalau that itu bisa dipakai untuk menjelaskan orang maupun benda. Kalau which hanya untuk benda saja. Nah, kita gabungkan seperti ini. She wants to sell a new phone. That is in her bag. Atau kita gunakan which. She wants to sell a new phone which is in her bag. Oke, berarti apa yang hilang di sini? The phone-nya. Ini kan kalimat pertama. She wants to sell a new phone. She wants to sell a new phone. She wants to sell a new phone. Nah, kita gabungkan menjadi masukkan kata penghubungnya that atau which. Nah, berarti yang hilang ini is in her bag, is in her bag, is in her bag. That which. Oke. Nah, kita lihat contoh yang lainnya. Menggunakan who lagi. Who tadi ingat dia menyatakan noun sebagai subjek. The man. Nah, ini kan ada dua kalimat. The man wanted to buy a new house. Laki-laki itu ingin membeli sebuah rumah baru. Kemudian kalimat keduanya, the man came yesterday. Laki-laki datang kemarin. Nah, kita gabungkan, maka menggunakan who. The man who came yesterday wanted to buy a new house. Whom lagi. Kalau whom tadi ingat untuk menyatakan orangnya sebagai objek. Nah, ini ada dua kalimatnya. Miss Calista is my aunt. Kalimat keduanya, Miss Calista I met yesterday. Nah, kita gabungkan dia. Miss Calista whom I met yesterday is my aunt. Sekarang menggunakan was lagi kepemilikan. Kalimat pertamanya, Baim is dedicated social worker. Baim didedikasikan sebagai social worker, pekerja sosial. Kalimat keduanya, Baim is helping people. Baim akan membantu orang. Maka digabungkan menjadi Baim whose job is helping people is dedicated social worker. That lagi. Tadi ingat that itu dia menyatakan benda ataupun orang. I broke the computer. That belonged to my sister. Kalau which hanya untuk benda saja. The cake which my mother bought last night is very delicious. Nah, ini kan dua kalimat. Kalimat pertama yang warna kuning ini, the yellow. The cake is very delicious. Delicious. Kue itu sangat lezat. Kalimat keduanya, the cake my mother bought last night. Kue yang dibeli oleh ibunya kemarin sangat. Dan kita gabungkan, the cake which my mother bought last night is very delicious. Itu. Pada relative pronoun kata penghubung relative marker wordnya ada who, whom, who untuk subjek, whom untuk objek, whose kepemilikan, that untuk orang atau benda, which untuk benda saja. Sekarang relative adverb lagi. Relative adverb itu biasanya menggunakan when, where, why. Ingat adverbs. Adverbs. Adverb of time berarti when. Adverb of time when. Adverb of place. Place where. Adverb of reason. Reason.
why. Nah, itu dia. Maka dia disebut dengan relative adverb. Adverb of time, adverb of place, adverb of reason. Waktu, tempat, dan alasan. Polanya subject plus verb. Like example, I don't know he left the chat room. Nah, kita gabungkan, maka kita gunakan why. I don't know why he left the chat room. I don't remember he went into my bedroom. Nah, ini kan menggunakan adverb of time, when. I don't remember when he went into my bedroom. She will visit a place her father and mother met the first time. Nah, ini menggunakan adverb of place. She will visit a place where her father and mother met the first time. Nah, ini contohnya. Ada menggunakan why, ada menggunakan when, ada menggunakan where. Adverb of why, adverb of reason, adverb of time, adverb of place. Nah, itu disebut dengan relative adverb. Oke, untuk lebih membuat teman-teman semuanya paham, silahkan dicoba menjawab ini di kolom komentarnya. Complete each sentence with a word below. Nah, lengkapi kalimat number 1, 2, 3, 4, 5 dengan ini. Who, when, which, whose, where. Baim cannot remember the room, bla bla bla. Nah, the room apa? The room who, the room when, the room which, the room was, the room where he left his wallet. She saw us the motorcycle. Motorcycle apa sambungannya sini? Who, when, which, whose, where. That's the grill. Nah, jadi dipilih salah satu, choose yang mana yang paling cocok. Oke. Okay, I hope you understand about our topic and class. Thank you for watching.